modal ada. di tengah jalan. Betul, ada. Karena Sudah ada anggarannya sendiri begitu ya, Bu Min ya. Kemudian itu yang pertama, memberikan contoh. Yang kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh pengalaman. Begitu ya Bu Min. Nah ini menarik sekali. Bagaimana memberikan pengalaman pada anak usia dini Bu Min untuk dalam pendidikan ekonomi keluarga ini Bu Min? Pengalaman itu tergantung, tadi saya bilang, tergantung pada perkembangan. Betul. Ya, ini usia dini itu masih termasuk SD. Betul, Pada TK, saat SD, Bu Min, pada saat dia sudah bisa berhitung. Nah, mereka supaya bisa mengerti bagaimana menghargai uang, itu kita ajar mereka untuk berjualan. Berjualan Bu Min ya? Kita koordinasi dengan tetangga. Buat anak-anak pulang sekolah suruh jual. Dijual ke tetangga ya Bu Min ya? Iya, tetangga kita beritahu nanti beliau ya dan lain sebagainya. Ini pendidikan. Baik. Tidak semua tetangga itu beli. Sehingga nanti masih banyak esnya. Sehingga dia merasa mencari uang itu sulit. Susah. Ya. Oke, baik. Jadi dia bisa menghargai uang itu. Menarik Bu Min. Ini karena biasanya anak, apalagi saya, learning by doing Bu Min. Nah ini belajar berdasarkan pengalaman ini menurut saya untuk generasi Z, generasi Alpha sangat penting sekali. Begitu. Dan juga misal untuk menghargai makanan, terutama nasi. Nah ya. Anak-anak itu makan itu kan kadang-kala ada sisa dan lain sebagainya. Supaya piring itu bersih dari bulir-bulir nasi, bawalah anak itu ke tempat petani. Bagaimana beras itu berasal. Sampai menjadi beras, perjalanannya adalah jauh. Panjang sekali ya. Oleh karena itu dia kalau tahu nanti dia akan menghargai nasi makanan yang ada di dalam piring itu. Karena kita tahu bahwa suapan yang terakhir adalah suapan yang barokah. Betul, ya. Apalagi ketika 270 juta manusia di Indonesia menyisakan 1 butir nasi bisa untuk 1 porsi makan. Begitu Bu Min. Jadi itu agar tidak mubazir juga Bu Min ya. Ya, jadi pengalaman. Yang ketiga, jadi tadi memberi contoh, yang kedua memberi kesempatan, yang pengalaman. Yang ketiga adalah melatih anak bertanggung jawab dan jujur. Nah, gimana ini Bu Min? Nah, ini kejujuran ini sangat penting juga dalam kehidupan saat ini, gitu ya. Jadi begini, kita sebagai orang tua tahu bahwa 1 bulan kita itu untuk belanja itu berapa. Ditaruhlah uang itu yang kita perlukan di situ, atau seminggu, atau 2 minggu, atau 3 minggu, atau 1 bulan di situ. Mereka boleh mengambil berapapun yang diperlukan, berapapun dia ngambil boleh, tetapi dia harus bertanggung jawab untuk apa uang itu. Dan kalau persediaan itu sudah nipis, mereka akan tahu. Karena itu biasanya anak-anak yang seperti itu akan tanya kalau mau beli apa, Mama masih punya uang ya? Ya. Berarti sangat penting untuk anak-anak itu untuk mengetahui kondisi keuangan orang tuanya ya Bu Min ya? Ya, secara sesuai dengan perkembangan pikirannya. Jadi tidak perlu yang banyak-banyak. Ya itu kan untuk model pendidikan saja. Jadi kita bisa mengajak mereka untuk berpikir sesuai dengan perkembangan pikiran mereka masing-masing, tidak yang banyak-banyak. Begitu. Itu nanti mungkin mudah-mudahan bisa aplikasikan ya Bu Min ya. Aplikasikan untuk teman-teman semuanya. Kalau sudah jadi nenek ya nanti diberikan pada cucunya, karena tidak mustahil nenek itu mengasuh cucu. Zaman sekarang kan banyak seperti itu. Begitu mungkin ya. Nah, bagaimana misalnya ketika anak tidak tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang memperkenalkan pendidikan ekonomi dari dini, Bu Min? Bagaimana caranya ketika mereka sudah dewasa seperti saat ini, dengan lingkungan yang sangat kompleks, heterogen seperti ini, ketika mereka terjun di dunia perkuliahan dengan
latar belakang orang tua, pendidikan dan ekonomi orang tua yang berbeda, ada yang mampu, ada yang kurang mampu dan seterusnya. Bagaimana menyikapi Ya, hal tersebut? pendidikan ekonomi, terutama di bidang pengelolaan keuangan, itu tidak melihat mampu dan tidak melihat pendapatan banyak atau sedikit. Iya. Tetapi bagaimana kita mengelola pendapatan itu supaya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini perlu ini, walaupun berlimpah uang, tapi kita harus mengerem anak, jangan memanjakan anak. Karena apa? Karena kalau sejak kecil tidak dibiasakan seperti itu nanti kalau dewasa nggak bisa mengelola uang. Sulit sekali ya Bu Min. Sulit sekali. Sehingga memang setiap umur atau setiap usia, baik usia dini sampai dengan misalnya mahasiswa saat ini harus perlu belajar untuk mengetahui literasi ekonomi, begitu ya, pendidikan ekonomi. Jadi begitu, belajar bagaimana mengelola keuangan, contohnya begitu ya Bu Min. Tapi ini peran orang tua. Peran orang tua dalam membekali anak bagaimana mengelola uang yang baik. Bukan jumlahnya, tetapi bagaimana memenuhinya. Baik. Ya, barangkali itu. Iya, sangat penting sekali. Nah, saat ini beberapa hal yang sangat penting juga untuk apalagi untuk remaja, mahasiswa terutama, bagaimana mengelola keuangan mereka yang dari orang tua yang berbeda, Bu Min. Berbeda, mereka tidak pernah diajarkan berpengalaman berjualan misalnya, kemudian tidak diajarkan tidak dibiasakan dari dini seperti yang Bu Min tadi misalnya keuangan keluarga itu seperti apa, berapa sekarang sisa uangnya. Nah, kira-kira kiat-kiat apa Bu Min yang bisa diaplikasikan oleh adik-adik ini? Ya, ini penting sekali Bu. Kalau mereka itu tidak pernah mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua, terutama tanda petik ya, pendidikan pengelolaan keuangan, mereka biasanya bisa belajar bagaimana dia itu harus memenuhi kebutuhan. Tadi saya katakan bahwa jangan sampai kita itu hutang untuk konsumtif. Betul. Tapi kalau kita hutang untuk misalnya beli kendaraan, beli rumah, itu juga perlu kita pikirkan ya Bu Min ya. Kita pikirkan begini, uang yang kita terima misalnya, apakah mampu untuk mengangsur pinjaman BTN rumah? Kemampuannya Bu Min ya. Kemudian apakah kendaraan itu kita perlu beli? Itu harus dipikir begini caranya mikir. Kalau misalnya kita suami istri kerja, punya anak 2, kendaraannya hanya 1, misalnya sepeda motor misalnya. Apakah kita perlu membeli 1 sepeda motor lagi atau mobil? Nah, ini perlu diperhitungkan, perlu dipikirkan. Karena apa? Kalau kita tidak membeli, maka anak-anak nanti naik Grab, naik Gojek. Berapa biayanya yang dikeluarkan? Ini harus dipertimbangkan. Jadi tiap bulannya berapa? Kalau kita ngangsur berapa? Ini biar kita itu bisa pinjam untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan ya, bukan untuk keinginan atau untuk madakne dengan teman lain ya gitu ya. Kita memang beli itu untuk memang butuh kita. Rumah ya karena perlu beli rumah yang sekarang itu beli rumah yang kontan ya, atau yang KPR sulit ya Bu Min. Ya, lebih baik yang KPR. Itu kan enggak apa-apa, itu investasi masa depan. Karena apa? Harga sekarang dengan 15 tahun yang akan datang berbeda. Kalau kita enggak beli, mau aku jangan. Kita harus realistis dalam berpikir. Jangan aku mau hutang, boleh hutang, boleh. Siapa yang melarang? Tadi saya kan gitu. Tetapi utang yang produktif ya Bu Min ya. Dan untuk investasi. Betul, jangka panjang. Ya, jangka panjang misalnya. Ini boleh. Jadi jangan yang saya yang saya sampaikan tadi, jangan hutang untuk konsumtif.
Jadi untuk beli makanan, beli baju, beli apa, Beli. jangan. Barangkali itu Mbak Dian, sementara yang bisa saya sampaikan. Apa masih ada lagi? Sangat menarik sekali Bu Min. Nah, sehingga untuk kita sebagai orang tua bisa menjadi masukan. Mungkin nanti saya belum pernah membuat amplop dalam 1 bulan itu untuk penganggaran tersebut Bu Min, kemudian memberikan pengalaman pada anak untuk jualan misalnya. Nah, itu sesuatu yang baru yang mungkin kita harus mencoba itu agar anak-anak tidak konsumtif nanti di masa yang akan datang begitu ya. Begitu juga dengan adik-adik mahasiswa agar terus belajar meskipun ketika kecil dia belum merasakan pengalaman menerima pendidikan ekonomi dalam keluarga begitu ya Bu Min ya. Ya. Nah, jadi harus menepis rasa tidak tega ya Bu ketika mengajari anak itu. Misalnya ketika tadi berjualan es. Ya. Nah, ada yang tidak mau beli begitu. Nah, esnya masih banyak. Ya. Itu memang dibuat harus diapakan gitu ya. Esnya harus diapakan begitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu Bu Min melakukan itu ya Bu ya saat anak-anak kecil ya. Sebetulnya saya dalam hati tidak tega. Begitu ya Bu Min ya. Iya, tetapi saya harus saya lakukan biar mereka itu menghargai uang. Bagaimana cara dia bisa menghargai uang? Begitu. Jadi dengan cara cari uang itu sulit begitu ya. Ini salah satu cara. Ada banyak cara. Mungkin ada banyak cara. Nah, itu yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat dan gitu enak. Iya. Nah, tadi ada banyak cara. Mungkin nanti Bu Min bisa menjadi narasumber lagi di podcast selanjutnya, begitu ya. Saya rasa begitu Bu Min. Ya. Karena durasi Bu Min, nanti kita lanjutkan lagi di podcast selanjutnya di orkes selanjutnya Bu Min. Nah, bagaimana sih contohnya memberikan pengalaman edukasi atau pendidikan ekonomi dalam keluarga pada anak usia dini, karena kita ketahui sendiri bahwa anak usia dini merupakan investasi pendidikan yang sangat penting dan sangat mahal dan mungkin oleh pemerintah ini yang harus dikonsen terlebih dahulu ya Bu Min ya. Nah, begitu saya rasa orkes hari ini kita akhiri. Salam terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.